Kita semua orang sungai, kita semua orang kali, kita semua orang laut. Kalau kita buat ampas nasi ke kali, kita lihat sendiri. Ikan apa itu semua serbu. Sistem saya sekarang berada di situ. Hasil saya terhancur. Tolong MRP lihat kita baik. Karena hasil ini kita keluarkan, tapi keuntungan bagi kami ada sekarang di sini seluruh masyarakat ini tidak nikmati. Karena kita mungkin dapat tipu dari perusahaan-perusahaan seperti yang tersebut. Dia dengan bahasa yang serius bahwa saya tanggungku seperti ini, saya tanggungku seperti ini. Tapi sekarang sampai sekarang juga hasil saya sudah makin lama makin kurang. Buaya sudah mau habis, emas sudah habis, jahar sudah habis. Sekarang kita menuju ke emas. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya dan Kepala Suku Melkianus. Mungkin pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Kakak Melkianus mengenai perkembangan Kampung Nairo. Saya langsung saja persilakan. Ya, terima kasih. Nama saya Melkian Sawatu. Saya kembali lagi bicarakan hal potensi hasil alam saya. Ya jujur saya bicara bahwa daerah sini kita punya hasil-hasil alam atau ya hasil yang kita bisa lakukan menjadi kebutuhan kita. Satu, entah di sungai buaya, ikan, itu di sungai. Di daratan gaharu, emas, apa ya penghasilannya masuhi, rotan, ada usaha rotan, ada lagi kayu, ya kayu-kayu yang kita bilang kayu besika, kayu lengkoaska yang berharga yang bisa dipakai cukup. Tapi sekarang kita sendiri merasakan bahwa kami punya penghasilan tersebut sudah dikeluarkan, tapi itu disobek kayak kita semua orang sungai, kita semua orang kali, kita semua orang laut. Kalau kita buat ampas nasi ke kali, kita lihat sendiri ikan apa itu semua serbu. Sistem saya sekarang berada di situ. Hasil saya terhancur. Tolong MRP harus melihat dan apa bagian-bagian dari teknis ilmiah itu, lihat kita baik. Karena hasil ini kita keluarkan, tapi keuntungan bagi kami ada sekarang di sini seluruh masyarakat ini tidak nikmati. Karena kita mungkin dapat tipu dari perusahaan-perusahaan seperti yang tersebut. Dia dengan bahasa yang serius bahwa saya tanggungku seperti ini, saya tanggungku seperti ini. Tapi sekarang sampai sekarang juga hasil saya sudah makin lama makin kurang. Buaya sudah mau habis, emas sudah habis, jahar sudah habis. Sekarang kita menuju ke emas paling terakhir. Jadi kita lihat itu paling terakhir emas. Hasil-hasil ini sekarang kita kepala-kepala suku yang ada masing-masing wilayah tanah adat, warisan tanah adat, dia memimpi dengan bahasa yang serius, tapi penghasilannya juga tidak bisa sampai dengan bagus. Karena mungkin pembeli-pembeli ini hanya sementara pemburu, akhirnya kita dihancurkan. Sedangkan hasil ini, potensi alam ini bukan berarti kita bermain. Dari jalur-jalur itu juga pemerintah bisa bikin kita sesuatu yang bagus. Mau kita begitu. Kita sampai bicara ke situ pun karena tidak ada yang melihat kita baik, atau mungkin karena status kabupaten tadi kita dari awal sudah bicara, mungkin dari situ atau dari mana sampai kita posisi masih tetap. Sekarang kita bisa lihat pohon-pohon masih dekat mau tutup rumah-rumah kita. Kita masih bikin rumah-rumah terpal. Ya saya bisa serahkan, kasih lihat dulu, gambar dulu, ambil gambar. Oh iya. Ya, teman-teman. supaya lebih dahulu ya. Nah ini
hutan-hutan. Ini di pinggir jalan raya Trans Papua, tapi kedudukan kita masih di hutan seperti ini. Masih biasa. Sedangkan hasil kita banyak keluar. Pembeli yang tadi sudah tunjukkan, pembeli kita banyak, tapi mungkin ada yang hanya sebatas buruk pembeli. Kita pegang, lihat begini, malah kita hancur kembali lagi. Kita baru lagi cari yang bagus, ternyata sama lagi hasil rugi. Tolong pemerintah perhatikan cepat dan tekankan mereka harus sesuai. Jangan hancurkan hutan rakyat, tidak boleh. Besok kita kemana, anak istri cucu kita kemana? Kalau hari ini kita tanpa perkembangan hasil sudah keluar, susah. Berarti terapa, kita baku tipu juga di dunia, tapi di akhirat tidak. Itu begitu. Itu isi hati saya. Kenapa saya itu bisa begitu? Hasil saya cukup, potensi alam saya lumayan. Terus pemerintah kenapa tidak bisa melihat kita kondisi ini, entah dari hasil kekurangan pendidikan dan lain-lain. Itu sudah, ini sudah. Kalau hasil saya habis, besok ini saya kemana? Saya minta makan lagi, paling saya tetap di sisi. Tidak ada apa-apa di daerah-daerah begini. Ya itu begitu penyampaian, karena itu tentang hasil alam, potensi alam. Tadi sudah terhitung bahwa itu barang-barang itu emas, garam dan lain-lain yang tadi sebut itu sudah hasil itu tanpa apa-apa orang keluar. Tinggal kita kandas di apa kerja di masih harapkan emas. Emas ini kalau sudah tutup selesai. Semua yang kita pikirkan telah terjadi. Nah ini dengan cara bagaimana harus untuk kita jelas, pemerintah pegang yang hal-hal ini bagus, jaga alam kita. Mungkin pemerintah bisa bantu kita untuk sesuatu yang bisa lindungi alam kita, hasil-hasil alam kita. Tolong, saya berbicara, saya mengerti satu kepala hukum. Saya rasa rugi. Karena semua pembangunan dia melahirkan dari hasil potensi alam. Bukan berarti dari manusia saja. Manusia mau bikin apa kalau tanpa penghasilan? Nah inilah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, itu suara dari Kampung Nairu. Semoga ini jadi bahan diskusi kita bersama, terutama buat para pengambil kebijakan baik di provinsi maupun tingkat kabupaten maupun pusat. Terima kasih, salam dari kami dari Nairu. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Ya. Oke.